Apa sih MPASI itu? Makanan pendamping ASI atau EPASI adalah makanan atau minuman selain ASI yang mengandung zat gizi yang diberikan kepada bayi selama periode penyempihan atau complementary feeding, yaitu pada saat makanan atau minuman lain diberikan bersama pemberian ASI. Menurut WHO dan Asosiasi Dietitian Indonesia tahun 2014. Makanan pendamping air susu ibu juga menurut Departemen Kesehatan tahun 2006 adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi yang diberikan kepada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain ASI. Dan terakhir, menurut Winarno 1987 dalam Movida dan kawan-kawan tahun 2015, makanan pendamping ASI atau MPASI merupakan makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga. Pengenalan dan pemberian MPASI harus dilakukan secara bertahap, baik bentuk maupun jumlahnya, sesuai dengan kemampuan bayi. Mengapa diberi MPASI? Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan gizi bayi. Yang kedua adalah mengembangkan kemampuan gizi untuk menerima berbagai macam makanan dengan berbagai rasa dan tekstur yang pada akhirnya mampu menerima makanan keluarga. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan dalam keterampilan motor di Asosiasi Dietitian Indonesia tahun 2014. Dan yang keempat, menanggulangi dan mencegah terjadinya gizi buruk dan gizi kurang sekaligus mempertahankan status gizi baik pada bayi dan anak. Menurut Siswanto tahun 2010. Selanjutnya, apa saja syarat pemberian MPASI? Yang pertama itu adalah tepat waktu atau timely, yaitu MPASI mulai diberikan saat kebutuhan energi dan saat gizi melebihi yang didapat dari ASI. Yang kedua, adekuat atau adequate, adalah MPASI harus mengandung cukup energi, protein, dan mikronutrien. Yang ketiga, aman atau safe, yaitu penyimpanan, penyiapan, dan sewaktu diberikan. MPASI harus higienis. Yang keempat, tepat cara pemberian atau properly. MPASI diberikan sejalan dengan tanda lapar dan ada nafsu makan yang ditunjukkan bayi serta frekuensi dan cara pemberiannya sesuai dengan umur bayi. Menurut Global Strategy for Infant and Young Child Feeding atau GSI YCF tahun 2002 dalam Asosiasi Dietitian tahun 2014. Yang kelima, bahan makanan mudah diperoleh, mudah diolah, dan harga terjangkau. Yang keenam, memenuhi nilai sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Menurut Siswanto tahun 2010. Selanjutnya, tanda bayi yang sudah bisa mengenai MPASI. Yang pertama, kemampuan bayi untuk mempertahankan kepalanya untuk tegak tanpa disangka. Yang kedua, menghilangnya refleks menjulur lidah. Yang ketiga, bayi mampu menunjukkan keinginannya pada makanan dengan cara membuka mulut lalu menunjukkan anggota tubuhnya ke depan untuk menunjukkan rasa lapar dan menarik tubuh ke belakang, atau membuang muka untuk menunjukkan ketertarikan pada makanan. Menurut Movida dan kawan-kawan. Selanjutnya, yaitu jenis dan bahan MPASI. Yang pertama, makanan saring. Makanan saring adalah makanan yang dihancurkan atau disaring tanpa kurang merata dan lebih kasar dari makanan halus. Contohnya bubur susu, bubur sumsum, pisang saring atau dikolong, pepaya saring, nasi tim saring, dan lain-lain. Yang kedua, makanan lunak. Makanan lunak adalah makanan yang dimasak dengan banyak air dan cukup air. Contohnya bubur nasi, bubur ayam, nasi tim, gulai kentang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah makanan padat. Makanan padat adalah makanan yang tidak tampak berair dan biasanya disebut makanan keluarga. Contohnya lontong, nasi tim, kentang rebus, biskuit, dan lain-lain. Itu menurut Proferawati tahun 2010.